Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah struktur data pertemuan 5 tentang single linked list non circular. Jadi linked list ini ada yang single, ada yang double. Lalu ada yang circular dan non circular. Yang kita bahas adalah single linked list non circular. Linked list itu adalah struktur data dinamis. Struktur data dinamis lawannya struktur data statis, yaitu array. Kenapa disebut struktur data dinamis? Karena dia menggunakan tipe data menggunakan variabel dinamis, atau istilah lainnya variabel pointer. Apa itu variabel pointer? Variabel pointer atau variabel dinamis adalah variabel yang isinya adalah alamat. Jadi bukan data yang berisi integer, float, char, string, atau boolean. Ya. Jadi misalkan pada contoh di situ kita punya linked list, punya sebuah simpul A, kemudian A isinya 1000 pada contoh yang A kecil dalam kurung ya. Lalu kalau misalkan A yang sebelahnya isinya 10, tapi 10-nya itu bukan data yang sesungguhnya, melainkan alamat. Data yang sesungguhnya adalah 1000. Bagaimana cara mendeklarasikan pointer? Yaitu menggunakan tanda bintang di depannya. Sama seperti deklarasi variabel biasa, hanya saja dia ditambah tanda bintang. Terus tipe datanya bisa sembarang ya, misalkan karakter int atau float kalau di dalam C++. Nah contohnya adalah ini, kita coba implementasikan dalam program. Nah ini contohnya ya. Jadi misalkan kita punya 3 variabel x, y, dan z. Nah x, y variabel statis atau variabel biasa, sedangkan z variabel dinamis, itu dikasih tanda bintang. Misalkan kita kasih nilai x 75, y sama dengan x, kemudian z isinya adalah alamat x. Nah kalau kita mau lihat, kita buat statement untuk menampilkan menggunakan cout berapa nilai x, kemudian berapa nilai y, berapa nilai z. Kita tuliskan x di sini, y, nah nanti kita tampilkan z di sini. Ya, kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya. Jadi x 75, y juga 75 karena isinya sama dengan z, sedangkan z isinya adalah alamat x. Nah, di situ adalah alamat x di 0x22b723f8 ya. Seperti yang sudah disebutkan di pertemuan 1 bahwa linked list ini adalah struktur data dinamis, termasuk kategori struktur data sederhana. Dia disebut juga dengan one way list karena satu arah. Jadi karena satu arah, di sini kita gambarkan dengan arah panah ke kanan ya, menunjukkan arah dari simpulnya, mana simpul pertama dan berikutnya dan seterusnya. Sebuah simpul itu digambarkan dalam persegi, diilustrasikan di sini ya, dalam persegi yang dibagi menjadi 2 medan atau 2 field. Contohnya misalkan A50. Nah, A itu maksudnya adalah isi dari simpul data yang ada di dalam simpul tersebut, sedangkan 50 adalah alamat lokasi simpul yang lain. Simpul yang lain kan B adanya di 50. Jadi kita isi 50 di medan alamat dari simpul yang A. Karena dinamis, struktur data linked list ada dinamis, array statis. Bedanya adalah penambahan dan penghapusan data pada array terbatas ya, kalau di linked list tidak. Kalau array random access, kalau linked list tidak bisa random access tapi sequential access. Berarti kita bisa menemukan di mana simpul berikutnya dengan cara mengetahui di mana simpul
awalnya. Di array penghapusan tidak dimungkinkan, sedangkan pada linked list kita bisa melakukan penghapusan simpul atau menghapus linked list. Tadi kita lihat bahwa di sini linked list digambarkan dalam dua medan ya, yaitu medan informasi dan medan penyambung atau link field. Jadi medan informasi seperti contoh yang tadi, A ada dalam kotak A sebelah kiri, A sebelah kanannya ada 50. Nah, yang isinya A itu adalah medan informasi, sedangkan yang kanan adalah medan penyambung, link field atau address field atau medan alamat ya, karena dia berisi alamat simpul berikutnya jika ada. Kalau misalkan tidak ada simpul berikutnya, berarti medan alamat atau medan penyambung atau link field itu isinya adalah 0. Medan informasi sebenarnya tidak harus satu ya, kayak tadi kita isinya cuma sebuah karakter, boleh lebih dari satu. Jadi nanti kalau diilustrasikan, misalkan kita mau menyimpan dua data, yaitu nomor induk mahasiswa dan nama mahasiswa dalam sebuah simpul. Nah, berarti nanti sebuah simpul digambarkan dalam 3 kotak ya, satu persegi yang dibagi menjadi 3. Kemudian tadi dikatakan linked list itu tidak dimungkinkan random ya. Jadi kalau untuk melakukan pencarian kita harus sekuensial, sehingga kita membutuhkan informasi simpul awalnya itu ada di mana. Nah, ini contoh implementasi linked list. Jadi misalkan di situ ada kita menyimpan data. Kan yang kalau misalkan kita input C itu disimpan di mana, kan kita nggak tahu. Jadi yang ngatur itu nanti sistem operasi. Misal sistem operasi itu menyimpan C di alamat 1, A di alamat 2, kemudian D di alamat 5, B di alamat 6 dan seterusnya. Lalu kita mau mengurutkan data secara ascending. Nah, berarti kita kalau mengurutkan data itu tidak dipindah. Jadi bukan A dipindah alamatnya ke posisi 1, C ke posisi 3, tidak seperti itu. Tapi yang kita catat adalah alamat di mana mereka berada. Contoh ya, karena kita mau mengurutkan secara ascending, berarti awal dari sebuah linked list adalah A, di mana A posisinya di alamat 2. Jadi awal isinya adalah 2. Di sebelah kanan A itu alamat karakter berikutnya. Karakter berikutnya kan B. B ada di alamat 6. Berarti di sebelah A itu alamat B. Lanjut, setelah B karakter C. C ada di alamat 1. Berarti di samping B adalah alamat C berada, yaitu 1, dan seterusnya ya. Nah, untuk penjelasannya bisa lihat di sini. Saya rasa mudah dipahami ya. Kemudian bentuk simpul seperti ini tadi sudah dijelaskan ya, bahwa dia terbagi menjadi 2 medan. Kalau dibagi menjadi 2 medan atau 2 field, bukan berarti satu simpul selalu 2 bagian ya. Maksudnya selalu kotaknya 2. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa kalau misalkan datanya lebih dari 1, ya berarti nanti kotak-kotak datanya itu lebih dari 1, tapi dibagi 2 kelompok, yaitu kelompok data dan pointer atau medan alamat. Nah, yang kita bahas di sini adalah single linked list non circular, seperti yang tadi di awal saya sampaikan ya. Ini contoh sebuah linked list yang terdiri dari 4 simpul. Jadi di sebelah simpul A nanti ada alamat B, di sebelah simpul B ada alamat C, di sebelah simpul C ada alamat D ya. Di kotak di sebelah simpul D itu kosong karena tidak ada simpul berikutnya. Nah, pembuatan single linked list di dalam pemrograman, khususnya bahasa pemrograman C++ seperti ini ya deklarasinya. Jadi menggunakan keyword type def untuk membuat tipe baru atau struktur data baru.
Kemudian kita menggunakan perintahnya untuk mempersiapkan sebuah node baru. Jadi ini harus kita buat. Oke, kita lihat contohnya. Nah, di sini kita coba membuat struktur data linked list menggunakan keyword type def struct. Kita kasih nama linked listnya tnode, boleh dengan nama lain ya. Pokoknya cara pemberian nama linked listnya sama seperti aturan dalam membuat variabel. Kita buat ada dua medan dalam sebuah simpul, yaitu data dan next. Di sini untuk data itu bertipe integer, jadi nanti dalam simpul itu datanya bisa kita isi dengan integer. Kemudian tnode next itu bertipe tnode. Next itu kita kasih tanda bintang karena nanti dia akan berisi alamat dari simpul berikutnya. Makanya sebelah kiri dari next itu adalah tnode. Maksudnya adalah isi dari medan atau field next nanti adalah alamat simpul berikutnya. Alamat simpul berikutnya kalau memang ada simpul berikutnya. Kalau tidak ada simpul berikutnya berarti nanti next isinya adalah 0. Nah, misalkan di sini kita punya variabel ya. Variabel pointer bernama simpul, dia bertipe tnode. Nah, sebelum kita buat atau isi datanya ke dalam simpul, maka kita harus buat statement simpul sama dengan new tnode. Nah, ini harus jadi untuk membuat objeknya ya. Nah, di situ perhatikan penulisannya simpul sama dengan new tnode, nama variabel, kemudian diikuti dengan new, kemudian diikuti dengan struktur datanya, nama struktur datanya yaitu tnode. Nah, simpul, kalau kita mau isi simpulnya, kita tinggal menyebutkan simpul, karena data itu kita input di medan data, berarti simpul strip lebih besar data. Karena datanya integer seperti yang dideklarasikan di atas, maka kita isi bilangan bulat. Kalau misalkan kita mau datanya karakter, ya kita ganti char data itu ya di bagian atasnya. Nah, kalau misalkan ini contoh ya, kalau di slide kan ada contoh ini ya, contoh simpul namanya head, kemudian ada yang namanya baru, kemudian ada yang namanya simpul bantu, ada simpul hapus. Nah, berarti kita tinggal deklarasikan saja semua simpul-simpul yang ada di yang kita butuhkan gitu. Nah, di sini aja kita jadi menuliskan di sebelahnya saja. Nah, ini hasilnya. Oke ya, kita tampilkan tadi. Tadi disebutkan bahwa supaya linked list itu bisa kita lakukan operasi terhadap linked list, maka kita harus tentukan mana simpul pertama. Nah, caranya adalah dengan misalkan membuat variabel head yang bertipe struktur data yang kita buat, yaitu tnode. Nah, kemudian di sini kita buat fungsi inisial ya, atau fungsi awal. Kemudian kita sediakan juga dalam program nanti fungsi untuk memeriksa apakah linked list itu sudah ada isinya atau belum menggunakan function isempty. Karena semester sebelumnya Anda sudah belajar mata kuliah pemrograman ya, jadi Anda saya rasa paham mengenai bentuk function ini. Operasi pada linked list ada 3, menambah simpul, menghapus simpul, dan membaca isi simpul. Menambah simpul bisa di depan, di tengah, di belakang, begitu pula menghapus. Yang pertama adalah menambah simpul di depan. Ini programnya. Ini adalah istilah, ini Anda harus perhatikan dulu istilah yang nanti atau program yang akan nanti Anda temukan pada saat saya menjelaskan tentang operasi pada linked list. Yang pertama adalah
Misalkan di situ saya punya linked list dengan 3 simpul. Yang pertama ada simpul A, simpul E, simpul I. Misalkan yang A itu simpul head. Nah, itu kan ada 2 bidang. Bidang yang isinya A sama bidang yang kosong sebelah A. Nah, yang A itu adalah bidang atau medan, istilah lainnya atau field data. Yang kanan adalah medan atau field atau bidang alamat atau next atau medan penyambung. Nah, jadi kalau nanti di program Anda melihat head strip lebih besar data, itu maksudnya adalah statement atau program untuk menunjuk ke A, ya, karena A itu bidang data. Nah, nama simpulnya kan head, jadi head strip lebih besar data. Sedangkan yang sebelahnya adalah bidang next atau bidang medan penyambung atau medan alamat. Nah, itu kita sebut head next. Ngerti ya, di bawah ada penjelasannya. Kemudian yang sebelahnya adalah misalkan namanya simpul bantu. Berarti simpul bantu juga sama, sebuah simpul terdiri dari 2 medan, yaitu medan alamat dan medan data. Nah, medan datanya isinya E, medan alamatnya isinya kosong. Nah, karena nama simpulnya bantu, berarti di situ kita sebut bantu data, dan yang kotak sebelah E itu bantu next. Nah, yang isinya I itu adalah sebelahnya bantu, ya, sebelahnya bantu. I itu adalah sama medan data, sebelahnya I adalah medan alamat atau next. Nah, kalau posisinya seperti itu, lalu nanti Anda melihat suatu statement dalam program, maka I itu adalah bantu next data. Maksudnya adalah Anda lihat simpul E. Simpul E itu namanya simpul yang ada isi E, itu kan namanya simpul bantu. I itu sebelahnya bantu, kita sebut dengan next-nya bantu. Jadi simpul yang isinya I itu adalah next-nya bantu. Maksudnya adalah medan next atau medan alamat pada simpul bantu kan isinya adalah alamat simpul I, ya. Nah, berarti yang dimaksud dengan bantu next adalah alamat dari simpul I. Kalau kita menunjuk ke I-nya, maka bantu next data. Kalau kita menunjuk ke bidang medan alamat dari simpul I, maka kita menyebutnya bantu next ya. Saya harap ini dipahami sehingga nanti pada saat saya menjelaskan tentang operasi pada linked list, lalu Anda melihat statement program dituliskan seperti itu, maksudnya Anda paham, ya. Nah, di bawahnya ini kalau Anda lupa, Anda bisa baca ke halaman ini lagi dan memahami maksud dari statement tersebut, ya. Jadi itu istilah yang harus Anda pahami. Nah, di sini kita mulai dari menambah simpul di depan. Ada 2 kondisi. Yang pertama adalah linked list masih kosong. Kalau linked list masih kosong, misalkan kita mau menambah data baru, maka data baru itulah sebagai head, ya. Nah, kondisi yang kedua yaitu apabila sudah ada datanya. Sudah ada tuh berapa? Sudah ada berapa data di linked list itu, ada berapa? Berapa aja? Misalkan 1. Di situ misalkan sudah ada simpul 5, ya. Simpul yang isinya 5. Nah, kita mau menambahkan di depan. Yang simpul baru yang kita tambahkan adalah simpul 20. Nah, simpul 20 itu mau kita tambahkan di depan, berarti simpul 20 jadi head. Caranya adalah bidang alamat dari simpul 20 kita isi dengan alamat simpul 5. Sehingga nanti terhubung antara simpul baru dengan linked list. Nah, kemudian label headnya kita pindahkan dari simpul head 5 ke 20, ya. Nah, ini menambah di belakang. Ini programnya. Di sini kita akan melihat ilustrasinya, ya. Sama seperti menambah linked list di depan, di sini juga ada 2 kondisi, yaitu apabila linked list dalam keadaan kosong. Kalau linked list dalam keadaan kosong, kita menambah simpul baru, maka simpul baru itulah adalah headnya, ya. Akan menjadi simpul kepala. Jadi di situ statementnya head sama dengan baru. Simpul kepala adalah simpul baru. Karena dia cuma satu-satunya, berarti head bidang next-nya adalah 0. Nah, kondisi yang kedua
yaitu bagaimana kalau di dalam linked listnya itu sudah ada data. Sama kayak tadi, berapapun datanya. Misalkan di dalam linked list itu sudah ada satu simpul, yaitu simpul 5. Kita mau nambah simpul baru 20 di belakangnya. Jadi caranya adalah, kalau menambah di belakang itu tidak sesederhana menambah di depan ya. Kalau menambah di belakang, kita harus melakukan pencarian di mana simpul paling belakang. Jadi di situ kita punya variabel namanya bantu. Tujuan variabel bantu ini adalah supaya bisa menunjuk ke simpul-simpul atau untuk melakukan pencarian mana simpul paling belakang. Nah, oleh sebab itu mulai dari simpul kepala, simpul bantu itu adalah pertama-tama simpul kepala. Kalau misalkan bidang nextnya itu ada isinya, berarti ada simpul berikutnya. Nah, kalau simpul berikutnya bidang nextnya itu ada isinya, berarti ada simpul berikutnya gitu. Sehingga bantu itu labelnya akan pindah ke simpul berikutnya. Nah, jadi sampai nanti dia menemukan simpul yang nextnya bidang alamatnya itu 0. Kalau 0, nah while bantu next 0, maka bantu pindah ya. Tidak sama dengan 0 maksud saya. Kalau dia ketemu yang 0, berarti itu simpul yang paling belakang. Nah, kemudian simpul baru itu dihubungkan dengan simpul paling belakang dari linked list tersebut. Nah, karena pada contoh itu 5 hanya 1, berarti 5 bidang simpul 5, simpul head, bidang medan penyambungnya kosong, kita isi dengan alamat dari simpul 20. Oke. Ya. Nah, ini menambah di belakang. Lalu bagaimana menambah di tengah? Menambah di tengah, nah ini harus jelas dulu tengahnya tuh di mana. Misalkan kita mau menyisipkan karakter, berarti apakah data yang mau kita sisipkan di tengah itu lebih kecil atau lebih besar dari simpul yang kita baca. Nah, misalkan di sini kita punya sebuah linked list yang terdiri dari 4 buah simpul A, E, I, U. Kita mau menyisipkan O. Nah, pertama kita baca dari simpul kepala. Dari simpul kepala head ya. Di situ kita kasih nama simpul bantu, head sama dengan bantu, tapi yang diperiksa bukan simpul A, melainkan simpul E ya. Nah, apakah pertama-tama sih kita cek dulu ya, apakah A urutannya lebih besar dari O atau tidak. Kalau tidak ya, kita cek sebelahnya yaitu E. Apakah bantu next isinya O? Maksud saya, apakah bantu next itu lebih besar dari O? Maksudnya kan E itu kan urutannya bukan lebih besar atau setelah O, tapi sebelum. Nah, karena E itu urutannya sebelum, bukan setelah dari O ya, maka berarti O itu bukan disisipkan di antara A dan E gitu. Nah, kalau misalkan bukan disisipkan antara A dan E, berarti label bantunya kita pindahkan ke posisi simpul E. Kita pindahkan ke posisi simpul E. Ya. Nah, ini lihat algoritmanya. Jadi lebih kecil di situ maksudnya urutan data yang dimana kita mau menyisipkan. Sesuai dengan menyisipkannya itu berdasarkan apa gitu ya. Nah, jadi di situ karena setelah simpul sebelahnya bantu isinya E, sementara E urutannya bukan setelah O, berarti label bantunya kita pindahkan ke simpul E. Kita lihat di sini, berarti bantu pindah ke E. Nah, karena bantu pindah ke E, maka dilakukan perbandingan terhadap I ya. Apakah O itu urutannya setelah I? Maksud saya, apakah I urutannya setelah O? Kita lihat di situ. Nextnya bantu sekarang adalah I. Nah, apakah I itu urutannya setelah O? Salah. Nah, kalau kan tadi programnya itu while next data itu lebih kecil daripada data baru ya, maka dia, nah ini while bantu next data lebih kecil urutannya dari X itu maksudnya O ya,
maka dia pindah lagi ya bantunya. Oh ini yang baris 3 seharusnya bantunya pindah ke I ya. Nah, apakah sebelahnya I itu urutannya setelah O? Ya. Nah, berarti di situ kita mau sisipkan simpul barunya. Lalu di sini caranya yang pertama adalah bidang alamat dari simpul baru O kita hubungkan ke simpul U. Jadi nanti bidang alamat dari O itu enggak nol ya. Jadi bidang alamat dari simpul baru akan berisi alamat U. Setelah itu baru kita hubungkan dari I ke simpul I ke simpul O ya. Jadi medan alamat simpul I yang tadinya isinya alamat U itu akan terisi alamat baru, simpul baru ya. Jadi isi dari alamat medan alamat simpul I yang tadinya alamat U jadi berubah menjadi alamat O. Kenapa kita mengkoneksikan antara O ke U dulu baru I ke O, bukan I ke O dulu atau simpul O ke U? Karena kalau kita hubungkan dari simpul I ke O dulu, maka alamat U hilang ya. Alamat U hilang sehingga jadi datanya juga hilang. Sehingga supaya tidak hilang, maka kita hubungkan dulu simpul baru ke simpul U, simpul O ke simpul U, baru simpul I ke simpul O. Nah, di situ saya tuliskan statementnya ya, statement untuk masing-masing tahapan. Sekarang menghapus simpul di depan. Menghapus simpul di depan ini juga ada dua kondisi ya, apakah simpulnya masih kosong atau sudah ada isinya. Nah, kalau misalkan sudah ada isinya, kalau menghapus depan kan berarti A-nya yang dihapus ya. Nah, sebelum dihapus head-nya itu pindahin dulu ke B. Kenapa? Karena supaya simpul kepalanya tidak hilang. Kalau simpul kepala itu hilang, maka data di belakangnya juga hilang. Karena kita bisa mengetahui data di simpul berikutnya itu dari simpul kepala. Nah, ini ilustrasinya. Misalkan kita punya 4 buah simpul, kita mau menghapus simpul A. Pertama, kita kasih label simpul A itu dengan nama hapus. Ya. Jadi hapus sama dengan head. Lihat statementnya di sebelah kanan yang warna hijau. Hapus sama dengan head. Itu akan menyebabkan simpul A punya dua nama, yaitu head dan hapus. Kemudian kalau misalkan datanya kita mau hapus simpul A tapi datanya A-nya tidak mau kita tidak mau data A itu hilang, maka kita tampung dulu di variabel D. Jadi D sama dengan hapus data. Jadi simpul A akan terhapus tapi data A-nya tidak hilang. Nah, setelah itu karena A mau dihapus, kita pindahkan head-nya ke B. Ya. Nah, setelah kita pindahkan head ke B, Anda lihat statementnya head sama dengan head next. Nah, head sama dengan head next itu akan menyebabkan head akan pindah ke B. Lalu kita bisa melakukan delete terhadap simpul yang bernama hapus, yaitu simpul A. Nah, itu kalau misalkan linked list-nya tidak kosong. Jadi ada simpulnya. Ada simpulnya itu satu atau lebih dari satu. Nah, lalu else apabila misalkan kosong, maka tidak ada yang dihapus. Nah, itu untuk menghapus simpul di depan. Bagaimana menghapus simpul di belakang? Ini programnya. Kita lihat ilustrasinya. Nah, misalkan di sini di dalam linked listnya sudah ada simpulnya ya. Jadi kita menggunakan simpul bantu. Sama seperti menambah simpul di belakang, menghapus simpul di belakang juga diawali dengan pencarian simpul belakang. Jadi di situ pakai variabel bantu. Jadi variabel bantu itu kita gunakan pada waktu kita mau melakukan pencarian dulu terhadap simpul yang dimaksud. Entah itu menambah atau menghapus ya. Entah itu di belakang atau di tengah. Tapi kalau di awal nggak perlu simpul bantu ya. Kita kasih nama simpul bantu itu awal ya. Kalau misalkan ada simpulnya, linked listnya, maka kita periksa. Misalkan kita mau menghapus simpul, ya, berarti yang dihapus kalau simpul belakang simpul D ya. Maka kita cari. Caranya adalah kita kasih nama simpul bantu
untuk head, apakah bidang nextnya dari simpul A itu kosong, 0 atau tidak. Kalau tidak, berarti ada simpul di belakangnya, yaitu simpul B. Lihat medan alamat dari simpul B. Medan alamat dari simpul B ada alamat C. Berarti di belakang B masih ada simpul. Berarti B bukan simpul yang terakhir gitu, ya. Terus di belakang di simpul C, bidang medan alamatnya itu ada D. Ada alamat D. Nah, terus simpul bantunya kita geser lagi, ya. Karena D itu medan alamatnya simpul D, untuk medan alamatnya itu 0, berarti dia simpul yang terakhir. Nah, itulah yang akan kita hapus, ya. Nah, kita kasih label hapus. Yang mana? Yaitu simpul yang sebelah bantu yang bidang nextnya 0, yaitu simpul D. Kalau simpul D terakhir kan berarti medan alamatnya pasti 0. Kalau kita mau melakukan penghapusan simpul belakang, berarti yang simpul yang medan alamatnya adalah 0. Bagaimana kalau menghapus simpul di tengah? Sama seperti menambah simpul di tengah, ya. Misalkan kita mau hapus simpul C, simpul yang datanya C, kita sebut saja X, ya, variabel X isinya adalah C. Nah, berarti nanti kita melakukan perbandingan isi tiap simpul, ada yang isinya C atau enggak gitu. Kalau ada yang isinya C, maka itu yang kita hapus. Jadi tengah itu kan bisa yang B, bisa yang C gitu, tergantung kita maunya yang mana yang mau kita hapus. Nah, karena kita melakukan pencarian, diawali dengan melakukan pencarian dulu simpul yang mau kita hapus, maka kita menggunakan variabel bantu nih. Untuk menyatakan A sebagai variabel bantu, maksud saya simpul head adalah variabel bantu, maka statementnya adalah bantu sama dengan head. Nah, kemudian di situ apakah isi variabel bantu yaitu A sama dengan C? Bukan. Maka bantunya bergeser ke B. Apakah isi dari simpul B medan datanya sama dengan C? Bukan, ya. Nah, apakah simpul berikutnya adalah C, datanya C? Iya. Kalau iya, berarti simpul yang mau kita hapus ketemu. Nah, itu kasih label hapus. Jadi simpul yang sebelah bantu, ya, yaitu simpul C, itu kita kasih nama simpul, kita kasih nama hapus. Nah, setelah itu kita hubungkan B dengan D. Jadi medan alamat simpul B yang tadinya isinya alamat C, kita ganti dengan alamat D gitu. Nah, itu akan menyebabkan B dengan D terhubung. Kenapa harus kita hubungkan dulu, bukan hapus C-nya dulu? Karena nanti D-nya hilang, lepas gitu alamatnya. Jadi kita karena C-nya dihapus, ya. Nah, jadi maksudnya garis menghubungkan B dengan D adalah alamat medan alamat simpul B diganti isinya yang tadinya alamat C menjadi alamat D. Nah, setelah itu baru kita hapus. Nah, begitu saya dihapuskan berarti kita tidak akan kehilangan simpul D. Nah, di situ untuk setiap tahapannya ada programnya, ya. Bagaimana simpul bantu itu berguna untuk melakukan pencarian data atau simpul yang akan kita hapus. Jadi while bantu next data tidak sama dengan X adalah data yang kita cari yang mau dihapus, maka variabel bantunya kita pindah ke simpul berikutnya. Lalu kalau sudah ketemu, maka kita berikan label hapus terhadap simpul yang mau dihapus. Setelah itu untuk menghubungkan antara simpul B dengan D itu bantu next. Jadi maksudnya medan alamat dari simpul B diganti dengan D. D itu kan nextnya hapus, ya. Jadi kita bikin seperti itu pernyataannya atau programnya, kemudian delete simpul yang bernama hapus. Nah, ini nanti bisa digabung perintah-perintahnya dalam
sebuah program. Nah, ini untuk menghapus semua elemen. Menghapus semua elemen pada dasarnya menghapus simpul satu-satu ya, kalau kita lihat dari programnya. Jadi prinsipnya adalah menghapus simpul satu persatu dari sebuah linked list. Di situ menggunakan variabel bantu karena kita mengunjungi simpul satu persatu, lalu kita lakukan penghapusan terhadap tiap simpul yang dikunjungi pada linked list tersebut. Nah, untuk menampilkan atau membaca isi linked list, jadi kita membaca medan data dari linked list tersebut. Jadi kita caranya sama seperti membaca linked list ya. Jadi di situ kita kunjungi tiap simpul lalu kita baca isinya. Berikutnya adalah linked list dengan head dan tail. Sebenarnya hampir sama prinsipnya, hanya saja di situ ada pemberian label untuk simpul paling belakang dengan nama tail. Kan sebelumnya kita hanya menggunakan linked list dengan head, maksudnya penunjukan atau menyatakan bahwa simpul paling depan adalah simpul head. Nah, kalau ini ada simpul tail. Kelebihannya adalah dengan adanya simpul tail kita kalau kita melakukan penghapusan atau penambahan simpul di belakang, kita tidak perlu melakukan pencarian gitu ya. Prinsipnya hampir sama ya. Jadi untuk penambahan untuk operasi pada linked list dengan head dan tail itu hampir sama sebetulnya. Memang ada sedikit perbedaan ya. Terutamanya perbedaannya itu pada menghapus dan menambah simpul di belakang, karena nanti tailnya itu yang akan berubah. Nah, ini Anda bisa lihat ilustrasinya dan programnya sama seperti linked list dengan head tanpa tail. Operasinya bisa kita lakukan dengan yaitu menambah, menghapus dan membaca linked list. Nah, ini adalah contoh programnya ya. Di sini yang saya blok ini adalah deklarasi struktur data. Kemudian di sini kita punya misalkan simpul head. Kemudian di sini ada fungsi awal untuk menyatakan bahwa struktur data linked list kosong. Kemudian ini untuk mengecek is empty ya, untuk mengecek kosong atau isi atau tidak. Kemudian ini saya bikin function tambah depan ya, dengan parameter data baru. Nah, fungsinya dari sini yang saya kasih tanda blok. Jadi Anda tinggal kopas aja dari slide, di situ kan ada ya programnya. Kemudian di bawahnya itu saya buat fungsi-fungsi. Nah, ini data baru di sini parameter ya. Di bawahnya saya buat fungsi-fungsi yang lain, tapi nggak saya isi. Nanti silakan Anda teruskan sendiri. Di situ saya hanya tuliskan nama fungsinya saja. Ada tambah belakang, hapus depan, hapus belakang. Anda tinggal tambahkan nanti dengan tambah tengah misalkan. Kemudian nah, ini kita tinggal ganti aja. Ini kalau kita nggak isi tetap jalan programnya. Nah, nanti Anda coba satu-satu, misalkan tambah belakang Anda tuliskan di situ programnya, kemudian Anda coba jalankan. Kemudian kita tambahkan misalkan hapus tengah ya fungsinya. Nah, ini fungsi-fungsi yang masih kosong, nanti Anda bisa lengkapi. Kemudian ada fungsi cetak, ini untuk menampilkan ya setelah pada saat kita jalankan nanti akan tampil output. Kemudian ini program utamanya, karena saya hanya menulis program untuk tambah depan, berarti saya hanya memanggil tambah depan. Kalau saya panggil yang lain nggak akan muncul apa-apa karena kan kosong ya, masih kosong. Kita coba jalankan. Tadi data barunya 7 ya, kita masukkan 7 data barunya. Nah, itu tambah data depan, kita misalkan nambah angka 7.
dengan anggapan linked listnya masih kosong. Nah, ini outputnya, data depan masuk 7.